Selamat datang di podcast Osmian B atau podcast OSIS SMK Negeri 1 Boyolali. Oke rekan Osmian, kali ini kita telah kedatangan tamu yang sangat spesial. Karena berkat kerja keras mereka telah menghantarkan Pocil Boyolali untuk mengikuti lomba di tingkat provinsi ya? Iya, tingkat provinsi. Sebelumnya perkenalkan nih, saya Raihan sebagai host di podcast ini. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu kakak-kakaknya. Dari kelas apa? Jurusan apa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardinur Julianto dari kelas 11 OTKP 2. Dan saya Jenny Putri Melani dari kelas 11 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 2. Oke kak, ini enaknya panggil kak atau panggil mas? Kak aja ya biar lebih enak akrab. aja. Biar lebih akrab. Iya, Oke. dia lebih santai gitu. Oke kak, nih kan waktu itu kan kita disuruh untuk melatih Pocil di SMK ini ya. Iya. Iya. Kalau boleh tahu sebenarnya Pocil itu apa sih? Boleh dijelaskan? Jadi Pocil itu polisi kecil yang ditunjuk dari Polres Boyolali, yang asalnya dari SD 3 Boyolali. SD 3 Boyolali. Itu berarti ditunjuknya bukan dari sekolah kita, melainkan dari Polres Boyolali. Dari SD 3. SD 3? Iya, SD 3 Boyolali ditunjuk oleh Polres Boyolali untuk latihan bersama kita. Iya, latihan gitu? bersama kita. Kalau boleh tahu, kenapa kok kita bisa ditunjuk untuk melatih itu? Apakah sebelumnya udah ada kerjasama dengan Polres Boyolali atau emang kita dari dulu udah diberi amanat untuk melatih mereka atau gimana? Untuk yang itu kita mengadakan kerjasama dengan SD 3 Boyolali dan juga Polres Boyolali untuk bersama-sama melatih adik-adik Pocil ya dari SD 3. Kalau boleh tahu nih kak, kan kalau pas latihan kayak gitu kan pasti juga ada yang bertanggung jawab untuk latihan nih. latihan ya. Siapa yang bertanggung jawab dalam latihan Pocil tersebut? Yang bertanggung jawab itu kita sebagai seluruh PKS SMK Negeri 1 Boyolali yang ditunjuk sebagai untuk melatih Pocil SD 3 Boyolali. Ya. Berarti yang disuruh untuk melatih Pocil ini ya. dari ekstrakurikuler PKS ya. SMK Negeri 1 Boyolali. Kalau boleh tahu nih, yang melatih itu keseluruhan yang ikut ekstra apa cuma beberapa orang yang ditunjuk atau gimana? Itu cuma beberapa orang yang ditunjuk. Oh, saya kira itu kan ekstra PKS kan anggotanya banyak ya? Iya, banyak. Saya kira itu semuanya disuruh untuk melatih, ternyata cuma yang ditunjuk aja. Ditunjuk dan juga bergiliran. Terus ini nih, tujuan untuk melatih Pocil itu apa sebenarnya? Tujuan kita untuk melatih adik-adik Pocil yang sudah ditunjuk ini awal mulanya itu buat mewakili Boyolali lomba Pocil Sekaresidenan Surakarta. Kalau boleh tahu asal sekolahnya tadi dari mana? Dari SD Negeri 3 Boyolali. SD 3, berarti itu masih anak-anak ya dibilang? Ya, masih anak-anak. kecil, Iya, masih masih kecil. adik-adik, masih cute, masih lucu. Kok bisa sih kayak kalian tuh melatih dari yang bisa dibilang anak-anak bisa langsung dilatih, bisa langsung paham gitu? Metode latihannya bagaimana kira-kira? Awal-awalnya kan adik-adiknya itu sebagian pasti masih ada yang awam gitu ya tentang apa sih PBB itu, gimana sih caranya. Jadi kita sebagai petugas buat melatih juga awalnya mempraktekin dulu, kasih tahu cara yang benar. Ini tuh gini, ini tuh yang benar kayak gini, gitu kurang lebihnya. Itu yang diajarkan itu apa kak? Apakah PBB atau? Iya, PBB baris berbaris gitu. Kan tadi kan Kak Jenny. Ya. Kak Jenny kan bilang katanya ada diselingi permainan itu. Iya benar. Bertujuan buat apa kak? Ya itu tujuannya itu buat adik-adiknya nggak bosen kayak yang latihan PBB terus, biar adik-adiknya tetap semangat buat ikut latihan PBB-nya. Jadi biar nggak bosen karena latihan PBB-nya, kita tetap ngadain selingin kayak permainan, ngobrol bareng, bercanda bareng. Oh berarti mereka juga udah istilahnya udah akrab Iya, sama Iya, kita. udah akrab. Iya, udah akrab. Berarti nih rekan Osmian, kalau mau anaknya pinter PBB suruh melatih ekstra PKS SMK Negeri 1 Boyolali. Terus nih kan
di SMK ini kan apa ya, kalau tadi Kak Jenny bilang kan sudah bekerja sama dengan polisi. Iya. Itu kalau semisal latihan ngelatih pocil gitu yang nemenin siapa? Apakah polisinya juga nemenin, apa malah orang tuanya yang nemenin atau gimana? Lah yang nemenin itu kita dari PKS SMK Negeri 1 Boyolali dan juga dibantu dari pihak kepolisian, dari Satlantas, juga dari guru-guru pendamping SD Negeri 3 Boyolali dan juga bapak atau ibu wali murid yang komplit ya, komplit, ada ya. orang tua, ada Satlantas, ada gurunya pendamping juga. ya. Kalau boleh tahu nih, latihan pocil itu sampai maju ke tingkat provinsi itu berapa lama latihannya? Kurang lebih latihannya itu dimulai dari sebulan lalu, akhir Juli. Akhir Juli. Iya. Itu durasinya latihan itu dari pagi sampai sore apa dari pagi Biasa. sampai malam atau malah dari pagi sampai pagi lagi? Itu berapa lama durasinya? Biasanya dari jam 1 siang sampai jam 4 sore. Sampai jam 4 sore. Iya. Itu dalam kurun waktu 1 bulan berarti? Kurang lebih 1 bulan. Kurang lebih. Cepat Atau banget malah ternyata ya. Bisa dibilang di bawah kurun waktu 1 bulan, 1 bulan. karena kita latihannya juga lumayan cepat untuk mempersiapkan lombanya, mengejar waktu buat lombanya gitu. Itu deadline dari lomba dan latihan itu kurang lebih berapa bulan sih? Kok bisa harus mengejar waktu untuk cepat-cepat biar bisa ngikutin lomba itu? Deadline-nya kira-kira berapa lama? Kurang lebih 3 minggu ya deadline-nya itu kayak. 3 Yang minggu. dulu yang di Karesidenan. Karena Ya, sidenan 3 minggu. Itu 3 Ya, minggu. 3 minggu. 3 minggu dari belum bisa apa nih, baru Iya. segini nih. Iya. Belum bisa apa-apa kita latih, bisa PBB dan dengar-dengar ada variasinya juga ya waktu itu. Iya. Ya? Oh Ada iya, ada variasinya. variasi spesial istimewa. 3 minggu dengan ngelatih anak-anak, wih hebat. Pencapaiannya apa yang setelah melatih itu, pencapaiannya yang diraih itu apa aja kira-kira? Yang itu alhamdulillah di lomba Pocil Sekaresidenan Surakarta kemarin SD 3 Boyolali meraih juara 1 untuk lomba Pocil. Meraih juara 1. Oh, dan Iya. itu yang ditunjuk buat mewakili provinsi Jawa Tengah ya? Iya. Iya, benar. Besok tanggal 7 Tanggal September. 7 September. 7 Berarti mendatang. hari ini masih latihan. Masih Masih- latihan. masih Nanti jam latihan. 1 nanti kita Latih latihan lagi. bersama. Iya. Temu adik-adik lagi. Kalau kesannya dalam melatih itu pasti ada kan? Pasti ada marahnya, ada senengnya, ada Iya. keselnya juga. Boleh diceritain nggak pengalamannya atau keluh kesahnya dalam melatih? Kalau capek, seneng gitu pasti ada kan ya setiap ngelatih Latih. atau nemenin juga. Kalau senengnya tuh kayak adik-adik dari yang masih awam, masih minim banget pengetahuannya tentang PBB, baris berbaris, terus kayak yang lain-lainnya juga. Sekarang udah bisa meraih juara 1 dan mewakili Boyolali Jawa Tengah. Ya, itu kan latihannya dari jam 1 sampai jam Jam 4. 4, Itu iya. dalam kurun waktu 3 minggu. Ada yang ngeluh nggak? Ih Kak, capek banget sih latihannya. Kok kayak gini latihannya gitu? Ada yang ngeluh gitu nggak? Ya pasti ada ya beberapa siswa dari SD 3 yang ngeluh latihannya lama, capek, pasti itu ada. Namanya juga masih Masih anak-anak. anak-anak, iya. Pengalaman dalam melatih yang didapat itu apa? Apakah ternyata seperti ini, ternyata gini-gini, pengalamannya gimana? Iya, kayak yang melatih itu, oh jadi gini rasanya, harus sabar lah, harus punya apa ya, punya kesabaran lebih, terus harus sekreatif mungkin, apalagi yang buat bikin variasinya itu kan biar terlihat kreatif, Kreatif. gitu. Oke. Itu kan tadi Kak Ardi atau Kak Jenny bilang tadi kan yang melatih kan dari ekstra PKS. Iya. Iya. Itu atau semua itu melatih apa digilir atau gimana Kita sistemnya? melakukan sistem bergilir ya, karena kan kita juga masih dalam Waktu jam pelajaran. Jadi Jadi apa digilir nggak semua ikut Enggak gitu? semuanya. Oh, Kita iya. bikin jadwal dari hari ini Sampai katanya hari tiga orang atau 4 orang gitu. Kan Pocil ini udah apa ya, udah istilahnya udah maju nih ke Maju. tingkat Iya, udah ke maju. tingkat provinsi. Provinsi, iya. Ada perasaan tersendiri nggak, apa bangga atau gimana gitu kan? Karena berkat hasil kerja kelas kalian nih bisa maju ke tingkat provinsi, ada apa hasil tersendiri nggak yang di dalam hati?
Ya waktu itu kayak apa, rasanya itu bangga, ya senang, ya terharu. Terus kadang ya kerasa gitu, wah dari adik-adik yang masih suka bercanda, main-main, bisa juara 1 gitu. Ternyata nggak nyangka juga Gak bisa. nyangka Iya. juga bisa juara 1. Harapan untuk Pocil selanjutnya nih apa? Apa kan mereka udah mulai latihan nih Iya. untuk mewakili tingkat Tingkat provinsi. provinsi. Harapannya apa? Ya semoga mendapat juara 1 ya. Ya, Atau enggak ya harus. juara lah. Yang penting udah bisa Udah melakukan bisa yang terbaik. ya, udah menampilkan yang terbaik. Itu tingkatannya itu dari apa? Dari Karisedenan. Iya. Kalau Iya. juara nanti ke tingkat Tingkat provinsi. Provinsi. Di, habis provinsi. belum tahu kita. Belum diberitahu kita. Ya semoga nanti Lihat juga kedepannya. juara lagi. Iya. Ya, amin, Amin. amin. Kan kakak-kakak ini kan juga apa ikut ekstra PKS. Iya. Iya. Nah kira-kira di dalam ekstra itu juga mengizinkan atau apa ya istilahnya juga ada effort tersendiri untuk melatih Pocil itu karena sebelumnya udah ada kerjasama atau gimana gitu? Buat ya itu effortnya itu kita usaha buat melatih, terus di sela-sela pelajaran kita izin ke guru buat melatih adik-adiknya gitu. Itu kalau boleh tahu itu yang dilatih itu 12 kan ada kan 12 gerakan dasar itu Iya. yang dilatih. Iya, 12 Iya. gerakan dasar. Itu apa kan kalau variasi itu kan semuanya harus apa ya harus bareng semua Bareng, gerakannya iya kan Terus Iya. kompak. harus kompak. Iya. Nah itu pernah nggak di suatu ketika itu ada kejadian yang apa ya yang di luar Dugaan. dugaan gitu ada? Buat yang variasi itu kan lumayan rumit Rumit, ya, iya. namanya juga variasi. Jadi ya adik-adik belajarnya itu harus lebih giat lagi biar buat ngafalin variasinya dan juga isi dari variasinya itu Variasi apa tersebut. aja. Kayak kan ada ya tadi tuh 12 gerakan dasar pengaturan lalu lintas juga. Nah itu dihafalin juga itu lumayan cukup sulit gitu. Nah ini mungkin rekan-rekan Osman ini belum tahu 12 gerakan dasar itu apa. Boleh dikasih tahu contohnya? Boleh dikasih tahu 12 gerakan dasar itu apa contohnya? 12 gerakan dasar itu meliputi stop semua jurusan, stop satu arah tertentu, stop depan, stop belakang. Ya mungkin cuma itu. Nanti kalau mau kelanjutannya boleh kepoin nih di PKS. PKS. Ada IG-nya kan PKS? Ada dong, ada. Ada, nanti di follow. Bisa nih yang pengen tahu lebih dari PKS, langsung follow. Dan itu kan latihannya PKS itu kan maksudnya kan masih di jam pelajaran ya? Iya, masih Iya. di jam pelajaran. Itu minta izin ke gurunya gimana untuk melatih? Ya awal-awalnya gurunya nggak ngebolehin ya, karena itu masih mengganggu jam pelajaran. Terus belum juga kalau ada ulangan, ya itu yang yang apa itu namanya? Susah. Ya agak susah, ya yang susah. Izin ke gurunya. Oh berarti kita mau izin untuk melatih itu karena masih di jam pelajaran belum diperbolehkan. Iya, Iya. ada tantangannya sendiri buat izin gitu. Kalau sekarang itu yang pelatihan itu di basic apa kan waktu itu kan variasi udah, terus PBB juga udah. Iya. Mau maju ke tingkat provinsi kan. Iya. Basicnya di basic yang mana itu? Basicnya tetap yang PBB dan 12 gerakan dasar pengaturan lalu lintas kan. Nah nanti itu akan ada tambahan-tambahan gerakan lagi untuk lomba di Semarang itu. Tapi karena sifatnya masih rahasia, Rahasia, jadi iya. dirahasiakan dulu biar Iya, iya. nanti pas lomba baru kita lihatin nih potensi kita, usaha kita, ya selama ini Kerja keras latihan, kita, iya. iya. Waktu itu saya juga lihat videonya pas waktu masuk itu langsung variasi terus diberi apresiasi tepuk tangan Iya. meriah banget. Wih. Kalau boleh tahu nih, kan kemarin kan di mana lombanya? Yang dulu di Surakarta. Di Surakarta. Tepatnya di Karanganyar, di Polres Iya. Karanganyar. Polres Karanganyar. Iya. Berapa banyak peserta lombanya? Untuk dari Pocil SD 3 Boyolali kurang lebih ada 30 anak yang mewakili Polres Boyolali. Yang apa yang ikut lomba dalam lomba Pocil tersebut? Maksudnya berapa tim, berapa selain Polres Boyolali ada enggak? Ada dari Solo, Solo, Surakarta, ya, Surakarta. ya, Kebumen, Karanganyar. Kebumen juga ada. Berarti kurang lebih 5 tim ada. Kurang lebih ada untuk 5 tim.
5 tim untuk bagus juga prestasinya. Iya. Setelah ke kan dari Karisidenan ya. Karisidenan ya. Iya. Habis itu kan maju ke tingkat provinsi. Iya. Itu yang dilawan itu berarti seluruh provinsi di Indonesia ikut semua. Iya, makin berat lagi Makin lawannya, berat lagi. makin keras lagi. Jadi usahanya lebih lagi. Berarti sekarang kalau semisal latihan gitu berarti cuma memantapkan ya. memantapkan Iya. gerakan. Tambah-tambah sedikit-sedikit Iya. lah. Biar kelihatan Pocil SD3 tuh spesial gitu, beda dari yang lain. Ya kan juga kakak-kakak ini kan juga apa ya juga sering nggak ikut pelajaran. Iya. Nah Iya. itu ada perasaan tersendiri nggak? Awal-awal dulu ya kayak rasanya aduh ketinggalan pelajaran, banyak tugas yang ketinggalan atau mungkin malah ada ulangan yang harus susulan. kelewat. Iya. Kita menggantinya di lain hari gitu. Tapi semakin lama karena ya semakin terbiasa aja, jadi kayak oke lah nggak apa-apa, nanti bisa ngejar materi, nanti bisa ulangan susulan. Ya solusinya nih gimana? Mungkin dari rekan-rekan Osmean juga kan kok ketinggalan pelajaran terus, caranya gimana sih biar bisa terus mengikuti, biar bisa tetap tahu apa yang dipelajari itu caranya gimana? Buat itu kita solusinya ya kayak tanya-tanya teman, tanya guru, terus juga sedikit-sedikit belajar sendirilah materi hari itu ini. Jadi kita coba cari materi itu sendiri, belajar secara otodidak. Pernah nggak nih pas mau keluar gitu, pas mau ngelatih dimarahin guru gara-gara sering dispen ya, dispensasi. sering izin ya, itu pasti ya, karena Pasti. masih di jam pelajaran itu ya. Kan kakak-kakak ini kan ikut PKS. Iya. Iya. Mungkin siapa tahu nih rekan-rekan Osmean juga yang mendengarkan ini dan mungkin warga sekolah nih ingin mengikuti ekstra PKS itu, iya apakah dong. ada apa ya syarat khusus untuk masuk ke dalam ekstra? Ada syaratnya, itu harus niat dan juga semangat buat ngikutin ekstra PKS. Dari tinggi badan gitu enggak? Oh enggak, Masalah ada. tinggi enggak badan ada terus Di bahan syarat tidak khusus. dipermasalahkan. Semuanya bisa masuk, enggak ada diskriminasi. Iya. kalau ekstra PKS itu hari apa sih biasanya kan ada hari-hari tertentu, Iya. hari itu biasanya hari apa? Kalau kita ekstra biasanya hari Selasa, setiap hari Selasa. Dan karena sekarang kan udah mulai PTM nih, udah mulai 100% dari pagi sampai sore. Jadi kita ngambil jam habis sekolah buat ngelaksanain ekstra. Itu pesertanya itu dari semua warga sekolah boleh? Maksudnya dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu apa diperbolehkan apa gimana? Untuk yang pendaftaran siswa baru itu cuma dibuka untuk kelas 10 Kelas aja. Tuh. Balik lagi nih ke yang Pocil yang tadi. Iya. Iya. Sebenarnya kan ada yang masih saya mau tanyakan. Iya. Iya, iya. Yang latihan di sekolah itu kan yang nemenin kan orang tuanya. Mereka melihat latihan itu responnya bagaimana? Apakah latihannya kok keras banget apa gimana gitu, ada respon dari mereka nggak? Alhamdulillah selama ini respon dari orang tua adik-adiknya itu positif, kayak yang jadi latihannya tuh gini. Terus hasilnya juga alhamdulillah kita kan udah melihat juga hasilnya Iya. itu alhamdulillah memuaskan. Berarti mereka mendukung banget Mendukung gitu. ya, mendukung Iya. sekali. Apakah mereka juga menemani setiap latihan gitu, apa cuma mereka mengantar terus kemudian ditinggal, apa mereka juga menemani? Biasanya juga ada yang menemani. Buat adik-adik yang udah gede nih ya, Iya. udah kelas 6 lah, kelas 5, itu orang tuanya mengantarkan dan menjemput. Kalau adik-adik yang mungkin lagi kelas 3, kelas atau 4, nah itu orang tuanya juga menemani pas latihan juga. Itu SD-nya itu dari kelas berapa sampai kelas berapa kalau boleh tahu ya? Buat yang ngikutin lomba di Karisidenan Surakarta kemarin, kurang lebih dari kelas 3 SD sampai kelas 6 6, SD iya. ya. 3 Iya. SD sampai Sampai kelas kelas 6 6. SD. Itu dari kepolisian juga menemani saat latihan berarti. Ya, Iya. menemani dari Satlantas Polres Boyolali. Itu kurun waktunya 3 minggu. Apakah dari kepolisian juga setiap hari tuh datang apa cuma di waktu-waktu tertentu? Kan kita tahu juga kan kepolisian kan juga tugasnya bukan Banyak, cuma banyak. Iya, banyak. banyak. Itu tiap hari datang. Ya pasti ada lah 1, 2 atau
buat nemenin Nemenin latihan-latihannya. latihannya. Terus kadang juga apa bapak-bapak yang dari Polres Boyolali ini ngasih saran, masukan gitu kayak latihannya gini, terus nanti bisa nambahin gerakan ini gitu. Terus nih pas kemarin kan juga udah menang juara 1. Iya. Ya. Itu juga dapat piala berarti. Kalau itu kita nggak terlalu mengharapkan sih, ya kita pengennya biar ini jadi pengawalan adik-adiknya kayak ikut lomba pocil tuh gini rasanya gitu, terus tambah teman juga kan pasti pas lomba itu ketemu banyak teman-teman baru gitu ya, biar bisa punya teman juga dari luar Boyolali gitu. Pernah nggak nih kakak-kakaknya tuh nanyain ke adik-adik pocilnya perasaannya gimana setelah menang lomba, setelah mengikuti kayak gini? Pernah nggak nanyain kayak gitu? Pernah. Pernah. Kita pernah nanyain. Sebagian besar adik-adiknya tuh jawab mereka itu rasanya seneng, terus ya gak nyangka banget gitu. Ya walaupun awal-awalnya namanya juga anak-anak lah ya, jadi sering-sering kayak grogi, Bosan. canggung, iya. Iya. Apalagi tampil di depan banyak orang, di depan anak-anak seusia mereka kan kayak yang Canggung grogi, gitu. canggung, Iya. iya gitu. Dulu kan pas pertama kakak-kakak ketemu sama adik-adik pocilnya apakah langsung akrab gitu, apa ada penyesuaian Ya, tersendiri? kita langsung sesuaikan dulu ya. Menyesuaikan dulu adik-adiknya. Oh si ini sukanya gini, gitu. Ya. Berarti nurutin maunya satu-satu dulu baru mereka Biar udah bisa kenal akrab, kita. ya, Iya, bisa akrab sama baru kita. bisa deket, bisa searah gitu, sejalan pikirannya gitu. Perasaannya mereka gimana setelah dilatih kakak-kakak itu? Apakah mereka juga ngerasain kayak oh ternyata gini ya punya kakak-kakak yang apa ya, nemenin latihan juga bisa buat juara gitu? Pernah tanya nggak ke mereka gitu? Tentang itu kita kadang sering nih komunikasi sama adik-adiknya, yaitu walau langsung atau lewat WhatsApp gitu. Kalau langsung kita interaksinya sama adik-adiknya itu kayak, "Di ini hari ini latihannya gimana nih? Seru nggak? Dapat kemajuan apa aja?" gitu. Biar kita bisa ngukur-ngukur juga kemampuan adik-adiknya. Berarti bukan cuma kita ketemu secara langsung, Iya. kita Iya. juga virtual juga bisa karena Iya, tadi bisa kan virtual, bisa. WhatsApp Di WhatsApp ya. malah makin akrab ya. Malah Jadi iya, Iya, malah makin iya. akrab. terus itu kak, apa yang pas latihan itu kan mungkin ada yang sakit, ada yang ada yang kurang enak badan, Iya. itu bagaimana itu? Kalau ada yang sakit atau tidak enak badan itu kita izinkan untuk tidak latihan atau bisa istirahat lah, menonton, tapi tetap menonton ada yang lainnya latihan. Gerakan baru apa yang Iya. diajarkan itu dari kakak-kakak PKS sendiri, apakah juga kalau ada gerakan baru mereka menyontohkan dulu berarti ya? Iya, Mereka kita contohkan dulu. menyontohkan dulu gimana gerakannya. Gerakannya, iya. Setelah itu baru Dipraktekkan oleh adik-adiknya. adik-adiknya. Iya. Itu di dalam menyontohkan itu ada kesulitan nggak? Kadang kesulitannya itu di jumlahnya, dan juga kayak anak-anak yang pasti sering lah kayak dijelasin Bercanda sendiri. bercanda sendiri gitu. Kalau dari penjelasan praktek itu kendalanya apa aja? Maksudnya apa ada yang belum mudeng harus diulang berkali-kali apa gimana? Pasti Iya. kan daya tangkap anak kan berbeda-beda ya. Berarti nggak cuma sekali dua kali. Iya, nggak cuma sekali Iya. dua kali, kita ulang-ulang terus lah. Ulang biar adanya bisa lihat, Bisa terus lebih paham. bisa praktekin sendiri-sendiri lah dikit-dikit. Iya. Oke kak, cukup. Mungkin ini saja pertanyaan yang saya berikan. Iya. Terima kasih telah Iya. hadir di podcast ini. Oke, sekian podcast Osmean B pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Tunggu keseruan selanjutnya dengan narasumber yang berbeda dan tentunya juga dengan narasumber yang menginspirasi juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kak. Iya, terima